Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, selamat datang di channel YouTube Adi Pandek. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran yang pertama, untuk pembelajaran yang pertama terdapat muatan IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah muatan IPS, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, tidak setiap daerah memiliki sumber daya alam yang dapat mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, diperlukannya kerjasama antar manusia agar terpenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, yang pertama melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan. Yang ketiga, menyelenggarakan proyek industri. Yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengolahan produk-produk lokal yang ada di negara-negara ASEAN seperti batik, empek-empek, dan lain sebagainya. Bagi Indonesia, kerjasama tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Selanjut, pada muatan IPA, pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, atau kompas. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berada pada bagian-bagiannya. Gaya tarik magnet ini dinamakan juga gaya magnet. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik terkuat berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah berada pada bagian tengah. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, ini adalah sebuah magnet batang. Di situ ada tulisan S atau South yang artinya kutub selatan, dan ada juga N atau North yang artinya kutub utara. Sekarang kita belajar bentuk-bentuk magnet. Yang pertama ada magnet tabung. Nah, bentuknya seperti tabung ya. Yang kedua, ada magnet cincin. Tentu bentuknya seperti cincin. Di tengahnya ada lubangnya. Yang ketiga, magnet berbentuk huruf U. Nah, seperti pada gambar. Yang keempat, magnet jarum. Nah, ini adalah magnet yang sering digunakan untuk kompas. Selanjutnya, yang terakhir adalah magnet batang. Nah, bentuknya seperti balok ya, atau batang.
Nah, sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secari kertas yang berisi pernyataan-pernyataan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Karena seumpama kalau ada formulir tentang di sini adalah formulir pendaftaran anggota PMI, berarti isian-isiannya merujuk pada tentang PMI. Nah, anak-anak sudah paham ya materi pembelajaran untuk kita kali ini? Semoga video pembelajaran kita untuk kali ini dapat membantu anak-anak dalam memahami pembelajaran yang ada di sekolah. Jika anak-anak mempunyai pertanyaan yang belum jelas, anak-anak boleh menuliskannya pada kolom komentar. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.